Selamat malam saudara. Indonesia Bicara kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, kampanye akbar pemilu 2024 telah digelar mulai tanggal 21 Januari kemarin hingga 10 Februari mendatang. Namun kampanye akbar ini kerap berpotensi adanya mobilisasi massa yang kemudian dikhawatirkan memunculkan gesekan di masyarakat maupun antar paslon. Malam hari ini kami akan membahasnya di Indonesia Bicara dengan tema waspadai gesekan dalam kampanye akbar, dan saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Langsung saja saya akan sapa. Yang pertama ada anggota Bawaslu Republik Indonesia Puadi. Selamat malam Pak Puadi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan juga hadir pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun-Gun, terima kasih juga untuk waktunya. Selamat malam Mbak Herlina, Bang Puadi, Pak Truno Yudo. Baik, Mas Gun-Gun, kalau kita berkaca dari pemilu 2019 dibandingkan kemudian dengan pemilu 2024, tentu ada yang berbeda karena saat ini media sosial juga begitu banyak berperan. Sejauh mana kemudian kampanye akbar ini berpotensi terjadinya gesekan kalau dari pandangan Mas Gun-Gun? Iya, kalau kita bicara soal pemilu ya, terutama di fase krusial, ini kan fase krusial karena rapat umum itu melibatkan crowd ya, atau kerumunan, dan potensi untuk terjadinya perilaku kolektif atau collective behavior itu sangat mungkin terjadi. Dan salah satu karakteristik dari perilaku kolektif itu kan contagion, adanya penularan ya. Maksud saya misalnya bisa aja satu kesempatan kalau ada faktor stimulannya, ada faktor yang kemudian memberi rangsangan pada terjadinya situasi yang chaos misalnya, itu sangat mungkin terjadi. Makanya kemudian itu harus dimitigasi oleh aparat keamanan, dimitigasi juga oleh para penyelenggara pemilu. Saya melihat ya, ini kan demokrasi yang bukan hanya jadi tanggung jawab penyelenggara dan aparat keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat untuk kemudian menjaga proses sirkulasi elit 5 tahunan ini berjalan dengan optimal, terutama dari sisi keamanan. Kenapa? Karena demokrasi yang chaos, demokrasi yang kemudian melahirkan anarki, itu menurut saya tidak akan menyuplai proses konsolidasi demokrasi yang bagus begitu, sehingga kemudian kita perlu memastikan bahwa infrastruktur keamanan misalnya termasuk juga regulasi, implementasi regulasi seperti law enforcement itu kemudian bisa benar-benar dilakukan dengan baik dan tidak pandang bulu, artinya tidak kemudian diskriminatif pada salah satu pasangan ataupun misalnya mereka yang berkampanye. Jadi Mbak Herdina, saya mencatat pertama perilaku kolektif itu bisa kemudian mengarah ke hal negatif kalau ada pertama itu provokasi. Provokasi itu bisa bentuk narasi yang disampaikan secara verbal maupun misalnya provokasi non verbal gitu ya. Itu biasanya kemudian bukan hanya rame di offline-nya, artinya di rapat umumnya, tetapi bisa kemudian diamplifikasi seperti Mbak Herdina tadi sampaikan, bisa saja diamplifikasi di sosial media. Itu ya provokasi ya. Yang kedua itu bagaimanapun kan ada role model ya, figur-figur yang kemudian turun ke masyarakat itu bisa menjadi contoh. Kalau misalnya dia memberi contoh yang baik, tentu akan membangun yang disebut dengan efek domino positif. Tetapi kalau kemudian role modelnya buruk, apalagi kemudian ini diikuti secara masif dan eksesif gitu oleh tim di bawahnya, maka itu juga akan berpotensi memperkeruh suasana dan membuat situasi keamanan kita menjadi jauh lebih unpredictable gitu ya. Role model yang dimaksud di sini apakah para paslon itu, Mas Gun-Gun? Iya, paslon ya. Para capres dan cawapres. Kemudian tim yang tentu mereka jadi opinion maker, opinion leader ya. Kemudian juga influencer dan mereka kan bergerak bukan hanya di offline tapi juga di online. Nah, yang juga harus diantisipasi adalah informasi yang
yang mengalir begitu deras ya, itu yang disebut dengan communicative abundance ya, atau keberlimpahan informasi. Dan keberlimpahan informasi itu kan sekarang terjadi dan niscaya adanya begitu, bukan hanya di panggung-panggung rapat umum, tetapi sekali lagi di beragam kanal gitu ya, termasuk sosial media. Oleh karena itu ini penting untuk diantisipasi, misalnya seperti hoax, hate speech gitu ya. Tapi kemudian misalnya cyberbullying, itu kalau kemudian dibawa ke offline itu bisa kemudian jadi provokasi juga gitu. Baik, Misalnya jadi ada antisipasi yang isu dilakukan misalnya, harus paralel begitu ya Mas Gun-Gun ya, antara yang di kampanye Akbar iya, maupun gitu. juga yang di media sosial. Mas Gun-Gun, kalau kita melihat kampanye Akbar kan biasanya kerap justru diisi dengan hiburan-hiburan begitu. Bagaimana seharusnya kampanye Akbar ini tetap bisa memberikan edukasi ke masyarakat, sekaligus juga yang seperti disampaikan Pak Puadi tadi, lebih mengedepankan kepada gagasan dari partai maupun juga dari paslon. Ya tentu itu harapan idealnya ya, bahwa kampanye itu kan salah satu cara persuasi ke basis-basis pemilih. Dan rapat umum ini kan satu di antara 9 metode kampanye yang kemudian diatur. Oleh karena itu maka bagusnya kampanye yang metodenya rapat umum ini tidak semata-mata menghadirkan sisi hiburannya, yaitu tentu tidak bisa dinafikan bahwa sebagai pemantik perhatian saja, tetapi kemudian substansi dari kampanye itu harus memiliki edukasi ke khalayak, terutama menyangkut apa yang kemudian hendak dipalingkan perhatian khalayak itu pada misalnya orientasi program ke depan yang kemudian itu penting sekali menjadi bahan pertimbangan pemilih. Tetapi saya memang tidak yakin benar bahwa apa yang kemudian menjadi menu substantif tadi itu bisa dilakukan dengan ideal seperti bayangan kita, bahwa kampanye itu bisa menyentuh aspek-aspek yang sebenarnya ya substantif tadi. Nah, makanya kemudian ini tentu menjadi catatan penting bagi seluruh tim ya di masing-masing tim kampanye untuk kemudian bisa memerankan informasi terutama terkait dengan fase yang menentukan ini, supaya kemudian pertama ya bahwa khalayak itu kemudian tergerak untuk datang ke TPS. Nah, ini artinya juga membantu ya, Mas Ida membantu Mas Puadi gitu, untuk kemudian bahwa pemilih itu berpartisipasi, itu dulu. Kemudian yang kedua tentu berpartisipasi kalau misalnya mau diarahkan pada pilihan, sifatnya bukan hanya sekedar mobilisasi, karena kan kita berharap menjadi partisipasi ya, bukan hanya sekedar mobilisasi. Kalau partisipasi itu kan basisnya adalah kesadaran, maka penting untuk memberi semacam narasi yang kuat, membangun gitu, sekaligus juga mendorong pemilih untuk mempertimbangkan hal-hal yang penting bagi hajat hidup orang banyak, termasuk mereka di dalamnya. Jadi kalau kemudian para pelaku kampanye itu melegitimasi sesuatu yang dekonstruktif terhadap demokrasi itu sendiri, contohnya misalnya melegalkan ya dalam tanda petik vote buying misalnya, atau politik uang ya. Kalau kita misalnya melihat tingkat permisifnya masyarakat terhadap money politik itu kan juga tinggi di Indonesia-nya. Kalau kemudian para pelaku ya dalam konteks ini misalnya tim sukses sampai di level atasnya adalah para kandidat, itu menjadi bagian dari itu, maka ya tentu demokrasi kita kan tidak naik kelas. Mas Gun-Gun, Itu mungkin penting ya. Kemudian Mbak Herdina menjadi agenda bersama. Ya, Mas Gun-Gun, tadi kalau kita bicara soal politik uang, pada pemilu kali ini lebih dari 50% adalah generasi muda yang mungkin lebih idealis dan lebih kritis begitu. Apakah itu juga akan berpengaruh terhadap mereka? Itu satu. Dan yang kedua, tadi soal narasi-narasi negatif yang berseliweran di media sosial dan dikhawatirkan bisa memicu gesekan dalam kampanye Akbar. Ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa selain penyelenggara pemilu untuk memastikan itu tidak terjadi begitu, Mas Gun-Gun?
Ya, menurut saya begini ya, memang betul proporsi Gen milenial dan Gen Z itu besar, ya, 56% dari 204 juta pemilih kita. Uh, Tentu yang paling penting sebenarnya adalah political literacy mainstreaming atau pengaruh utama literasi politik di kalangan anak muda. Kenapa? Karena bisa jadi mereka tidak tertarik politik begitu ya, sehingga kemudian mungkin tidak tergerak untuk memilih, sehingga kemudian mereka harus diyakinkan apa pentingnya pemilu gitu ya. Dan itu saya yakin Mas Idam di KPU dan Bang Puari di Bawaslu sudah banyak inisiatif terkait dengan hal itu. Tetapi kan bukan hanya di sesi penyelenggara, melainkan juga ketertarikan itu juga harus diberi stimulannya oleh mereka yang bertarung. Jangan kemudian justru menunjukkan cara berkomunikasi yang buruk begitu ya, terutama misalnya di panggung-panggung yang mudah diamplifikasi. Contohnya sedebat ya, debat capres gitu, debat cawapres gitu ya. Itu kan seharusnya menjadi daya tarik bagi anak-anak muda untuk bukan hanya memperbincangkan substansi debatnya, tetapi juga etika dalam manajemen forum, dan itu kemudian bisa diresonansikan kan di sosial media, sehingga mungkin ketertarikan mereka salah satunya bisa dipicu oleh panggung-panggung megah seperti itu begitu. Nah, kemudian soal tadi narasi yang provokatif itu pastilah tidak terhindari, termasuk diantaranya hoax misalnya, atau hate speech, atau misalnya cyberbullying. Ya, makanya kemudian tidak bisa dengan cara-cara konvensional. Kalau cara-cara konvensional itu kan hanya mungkin mengamati, kemudian melihat, dan proses itu harus kemudian ada semacam metode baru ya, misalnya lewat SNA atau social network analysis ya, basisnya big data, kemudian dilihat misalnya echo chambernya, kemudian bagaimana misalnya provokasi itu bermula dan diresonansikan, sehingga saya yakin sih kepolisian sudah punya instrumen itu, cuman masalahnya adalah apakah publik punya trust atau tidak, kan begitu ya. Nah, penting untuk pada akhirnya bicara soal trust ya, bagaimanapun hukum yang sudah kemudian menjadi payung, termasuk aturan main seperti PKPU yang tadi sudah dielaborasi oleh Mas Idam, Bang Puadi, itu menurut saya sesuatu yang tentu bisa berhenti menjadi semata-mata aturan kalau kemudian pertama tidak ada political will dari mereka yang berkontestasi, kemudian yang kedua tidak adanya trust dari masyarakat, sehingga kemudian itu akan bergulir pada situasi yang relasinya itu antagonistis, dan mungkin saja salah satunya Mbak Herina bisa memicu konflik. Makanya kemudian yang paling penting itu adalah menghidupkan trust. Salah satu cara menghidupkan trust itu asas competitiveness itu berjalan, dilindungi dengan aturan main. Kemudian asas representativeness itu juga terjaga. Sama satu lagi, citizenship ya, itu kemudian juga bisa diperkuat, sehingga kemudian asas-asas kepemiluan itulah yang kemudian menjadi penting untuk membuat pemilu 2024 itu lebih berkualitas dibanding 2019. Baik, pentingnya menjaga kepercayaan publik agar partisipasi pemilih ini semakin meningkat, begitu ya Mas Gun-Gun. Terima kasih Pak Truno Yudo, terima kasih juga Mas Idam, Pak Puadi, dan juga Mas Gun-Gun sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Indonesia Bicara. Itu tentu menjadi harapan kita bersama agar pemilu bisa berjalan lancar, damai, berintegritas, dan bermartabat agar menghasilkan pemimpin yang amanah. Sekali lagi terima kasih, selamat malam dan salam sehat selalu untuk Bapak-Bapak semua.